Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nufiela Nuning Hendriati, NIM 240211105794. Saya mahasiswa PPG Prajabatan Universitas Jember. Di sini, saya akan membahas mengenai kampanye praktik baik penerapan scaffolding pada ZPD untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah perspektif sosiokultural dalam pendidikan. Kampanye ini saya lakukan di dalam pembelajaran di SMPN 4 Jember. Scaffolding menurut Brunner adalah suatu proses di mana seorang siswa dibantu menuntaskan masalah tertentu melampaui kapasitas perkembangannya melalui bantuan dari seorang guru atau orang lain yang memiliki kemampuan yang lebih. Pada prosesnya, scaffolding diberikan dalam bentuk bantuan yang diberikan guru kepada siswa secara bertahap sesuai dengan kemampuan siswa. Selama proses pemberian bantuan akan dikurangi untuk melatih kemandirian belajar dan tanggung jawab siswa. Sedangkan Zone of Proximal Development atau disingkat dengan ZPD menurut Vygotsky adalah daerah antara tingkat perkembangan yang sesungguhnya yang didefinisikan sebagai kemampuan pemecahan masalah di bawah bimbingan orang dewasa atau teman sebaya yang lebih mampu. Dalam hal ini, perkembangan kognitif siswa ditandai dengan membandingkan kemampuan siswa mengerjakan soal-soal yang lebih rumit dengan cara siswa mendapat bantuan, bimbingan, dorongan maupun motivasi. Dengan perkembangan kognitif siswa yang mengerjakan soal tanpa adanya bimbingan. Selanjutnya, yaitu intervensi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development. Langkah-langkah strategi pembelajaran scaffolding yang pertama adalah menentukan Zone of Proximal Development atau ZPD untuk masing-masing siswa dan dikelompokkan berdasarkan tingkat ZPD-nya dengan melihat hasil belajar sebelumnya. Kedua, setelah siswa dikelompokkan berdasarkan ZPD, guru merancang tugas-tugas belajar yang meliputi menjabarkan tugas-tugas dengan memberikan pemecahan masalah ke dalam tahap-tahap yang rinci, sehingga dapat membantu siswa melihat zona atau sasaran tugas yang diharapkan yang akan mereka lakukan. Yang ketiga, yaitu guru memantau dan memediasi aktivitas belajar yang meliputi mendorong siswa untuk bekerja dengan pemberian dukungan sepenuhnya. Kemudian, secara bertahap, guru mengurangi dukungan langsung dan membiarkan siswa menyelesaikan tugas mandiri. Untuk pembahasan berikutnya, yaitu mengenai pembelajaran dan replikasi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD. Penerapan scaffolding pada ZPD dilakukan di kelas 8E di SMPN 4 Jember dengan materi fungsi linier pada subbab menganalisis grafik fungsi linier. Model pembelajaran yang dipakai adalah Problem Based Learning atau PBL, di mana peserta didik diminta untuk berkelompok menyelesaikan LKPD yang telah diberi. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran dengan tahapan scaffolding pada ZPD. Yang pertama yaitu asesmen dan taraf perkembangan setiap siswa untuk menentukan Zone of Proximal Development. Kegiatan ini diawali dengan pemberian asesmen diagnostik kognitif. Peserta didik mengerjakan 2 soal sebagai prasyarat untuk memenuhi tujuan pembelajaran. Peserta didik yang mengerjakan asesmen dengan cepat dan tepat menjadi ketua kelompok dengan harapan dapat menjadi tutor sebaya dalam kelompok tersebut. Untuk langkah yang kedua yaitu menjabarkan pemecahan masalah ke dalam tahap yang lebih rinci. Kegiatan pembelajaran ini terfokus pada peserta didik dengan menggunakan LKPD. Guru menjelaskan poin-poin yang perlu dikerjakan dalam LKPD, sehingga peserta didik lebih mudah dalam mengerjakan LKPD. Untuk langkah kegiatan yang ketiga yaitu meninjau kembali dan memberikan penjelasan untuk meningkatkan pemahaman siswa. Guru berkeliling untuk melihat peserta didik mengerjakan LKPD serta memberikan arahan untuk mengerjakan dengan bekerja sama karena terbatasnya waktu.
peserta didik harus bisa membagi pekerjaan agar LKPD dapat selesai tepat waktu. Tugas guru adalah meninjau kembali dan menjelaskan materi sebelumnya kepada ketua kelompok, sehingga dia bisa menjadi tutor sebaya untuk temannya. Untuk langkah yang keempat, yaitu penguatan pemahaman agar hasil yang diperoleh tidak menyimpang dari tujuan pembelajaran. Pertanyaan-pertanyaan yang termuat dalam LKPD menuntun peserta didik untuk membuat hipotesis mengenai materi yang akan dipelajari. Guru memberikan penguatan pemahaman yang mengarah untuk pembuatan hipotesis. Pada tahap ini, guru dapat melihat kemampuan dasar peserta didik. Sedangkan untuk tahap yang terakhir yaitu pengembangan konsep dari hasil analisis. Pada tahap ini, peserta didik membangun hipotesisnya sendiri terkait dengan hasil menganalisis grafik fungsi linear yang telah dibuat pada kegiatan sebelumnya, dengan melakukan presentasi di depan kelas. Untuk pembahasan yang terakhir yaitu hasil yang dicapai terkait penerapan scaffolding pada zone of proximal development. Yang pertama, peserta didik terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, mendorong kolaborasi antara peserta didik dengan guru atau peserta didik dengan teman sebaya. Yang ketiga, melatih kepercayaan diri peserta didik untuk berani tampil di depan temannya dalam kegiatan presentasi. Yang keempat, peserta didik mampu mengembangkan kemampuannya sendiri ataupun berbagi kemampuan dengan teman sebaya. Dan yang terakhir, yaitu meningkatkan minat belajar peserta didik dengan menerapkan model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau student-centered learning. Demikian pembahasan mengenai kampanye praktik baik terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD yang telah saya buat. Semoga pembahasan ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.